Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini tetap masih bertemu dengan Pak Guru dalam mata pelajaran yang berbeda, yaitu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Baik, untuk memulai pertemuan kali ini, mari bersama-sama dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan anak-anak dibuka buku paket SKI ataupun Sejarah Kebudayaan Islam pada halaman 6. Diulang, buku paket SKI halaman 6. Yang bagian B yaitu kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, kalau sudah ketemu halaman 6, Pak Guru mulai, yaitu dalam poin berikut ini kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk bagi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Apa saja? Yang pertama yaitu menyembah berhala, dewa-dewi, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Nah, yang pertama ini yaitu menyembah berhala. Apa sih berhala itu? Berhala itu adalah patung-patung yang dibuat oleh orang-orang tersebut. Nah, berhala itu setelah dibuat berupa patung lalu disembah, dipuja-puja oleh masyarakat Arab tersebut. Nah, nama-nama patung berhala yang paling terkenal diantaranya adalah ada Lata, Manat, Huzal, dan Hubbal. Diulang, nama-nama patung berhala yang terkenal adalah Lata, Manat, Uzza, dan Hubbal. Itu ada 4 ya. Dan juga menyembah dewa-dewi, entah itu dewa angin, dewa hujan, dewa kegelapan, dewa kematian, dan lain-lain sebagainya, karena mereka menyembah dewa dan dewi. Terus menyembah malaikat, bahwasanya malaikat pada saat masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam itu dianggap membawa suatu keberkahan ataupun keberuntungan bagi masyarakat Arab yang belum kedatangan ataupun yang belum masuk Islam. Dan juga menyembah jin. Jadi ada jin, disembah-sembah, meminta sesuatu kepada jin, itu pada masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Dan juga menyembah ruh. Ruh itu bagi orang yang sudah meninggal, apalagi ruhnya orang-orang yang kelas, artinya orang yang bangsawan, orang kaya, disembah-sembahlah oleh masyarakat Arab tersebut. Dan juga benda-benda langit seperti matahari. Jadi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam semua menyembah matahari, dan juga menyembah bulan, dan juga menyembah bintang. Yang kedua, suka membuat persembahan kepada dewa-dewa ataupun sesajen ataupun sesembahan. Apabila masyarakat Arab mempunyai banyak sekali makanan ataupun hewan ternak, dipersembahkanlah kepada dewa-dewi tersebut. Entah tujuannya apa, tapi intinya adalah suatu keyakinan bahwa mempersembahkan sesuatu kepada dewa dan dewi itu bisa membuat keberkahan ataupun suatu pertolongan kepada orang tersebut. Itu kata orang mereka, kata orang masyarakat yang sebelum kenal Islam. Jadi agak tinggi nih bahasanya nih ya, pelan-pelan saja. Yang ketiga, percaya pada tahayul dan juga hantu. Jadi kental sekali nilai mistisnya. Bahasanya tinggi lagi ya. Jadi masih percaya dengan yang namanya katanya ataupun tahayul, dan juga mempercayai sebagai hantu. Seperti apa percaya kepada hantu? Yaitu bahwasanya hantu bisa membuat orang menjadi hebat. Kita meminta kepada hantu bisa membuat orang menjadi beruntung. Itu kata mereka. Itu ya. Nanti bahasanya Pak Guru perjelas kembali apabila anak-anak sudah masuk kelas 4 nanti. Yang keempat, suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Jadi kebiasaan buruk orang-orang Arab sebelum Islam datang yaitu suka mabuk-mabukan, minum minuman keras. Yang namanya mabuk-mabukan
apabila kita meminum arak ataupun alkohol yang sifatnya memabukkan itu haram. Ya. Yang kelima, suka bermain judi. Judi apa saja yang membuat orang lain merasa rugi dan menjadi rugi itu adalah perbuatan judi. Jadi itu merupakan kebiasaan-kebiasaan buruk bagi orang-orang Arab. Itu tempo dulu. Yang keenam, hidup boros dan suka berfoya-foya. Jadi kehidupannya karena memang di situ banyak sekali suku-suku ataupun bangsawan-bangsawan yang memiliki harta kekayaan, kebiasaan buruknya adalah hidup boros dan juga berfoya-foya. Selagi mampu, selagi banyak uang, maka dihabiskanlah, entah secara cuma-cuma. Itu adalah boros ataupun foya-foya. Ingat, yang namanya berperilaku boros merupakan temannya syaitan. Yang ketujuh, suka berkelahi bahkan sampai terjadi perang suku ataupun terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal yang kecil. Jadi kebiasaan orang Arab sebelum Islam datang yaitu suka berkelahi. Entah itu apa masalahnya, sekecil apapun masalahnya, sering berkelahi. Nah, yang kedelapan, suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. Jadi kebiasaan buruknya yaitu berperilaku riba. Riba itu memperoleh keuntungan yang sangat besar. Jadi meminjamkan uang, misalkan Pak Guru meminjamkan uang kepada si A, pinjamnya adalah Rp1.000, nanti kembalinya adalah Rp10.000. Itu adalah riba. Jadi keuntungan yang sangat besar sekali. Nanti Pak Guru bahas lebih jelasnya ya masalah riba ini kalau sudah anak-anak masuk ke kelas 4. Ini sekilas saja dulu, hanya membaca saja. Yang 9, apabila lahir bayi perempuan, mereka akan menguburnya hidup-hidup. Alasannya karena merasa malu dan hina. Jadi kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum Islam datang, apabila melahirkan anak perempuan, maka anak perempuan ataupun bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Alasannya karena merasa malu dan merasa hina. Jadi tidak ada derajat yang tinggi pada saat itu yang namanya bayi perempuan. Jadi apabila Pak Guru misalkan nih punya dedek bayi ternyata pas dilihat jenis kelaminnya seorang perempuan, nah otomatis Pak Guru akan mengubur secara hidup-hidup anak Pak Guru tersebut yang bayi perempuan itu. Karena apa? Dianggap membawa sial, dianggap merasa malu, dianggap lemah, dianggap hina. Itu pada zaman sebelum Islam datang. Tapi alhamdulillah berkat jasa Nabi Muhammad SAW, sekarang bayi perempuan itu sudah ada derajatnya, malah ditinggikan. Ya, ditinggikan. Makanya yang lahir bayi perempuan pasti diselamatin. Itu berkat jasa-jasa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu yang perempuan harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah panutan kita. Nabi Muhammad adalah sosok teladan kita yang bakal menyelamatkan kita, yang bakal membantu kita apabila di akhirat sedang membutuhkan pertolongan, maka Nabi Muhammad lah yang pertama kali akan menolong kita. Itu pun kalau kita merasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, itu saja sekilas tentang pembahasan sejarah kebudayaan Islam terkait tentang kebiasaan-kebiasaan ataupun kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Di antaranya adalah kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama Pak Guru ulang, menyembah berhala, dewa-dewi, malaikat, jin, ruh, dan lain sebagainya. Yang kedua, suka membuat persembahan ataupun sesajen kepada dewa-dewa. Terus 4, percaya kepada tahayul ataupun percaya kepada katanya, percaya kepada hantu.
dan juga suka minum minuman keras ataupun mabuk-mabukan, berjudi, hidup boros dan berfoya-foya alias mubazir, suka berkelahi ataupun berperang, suka berbuat riba, dan juga kebiasaan buruk yang terakhir adalah mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Nah, itu saja sekilas terkait tentang pembahasan kali ini. Sebelum mengakhiri pertemuan SKI, mari kita bersama mengakhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru mohon maaf tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Adapun nanti lebih jelasnya apabila sekolah sudah melakukan kegiatan secara offline alias tatap muka. Berharap saja kepada Allah, mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah sehingga anak-anak bebas bersekolah di kelas masing-masing, bertemu dengan Pak Guru dalam rangka mata pelajaran yang Pak Guru ajarkan saat ini. Itu saja Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.